Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami kepadamu. Kami dengan rendah hati dan penuh hormat menghampiri hadirat-Mu. Ya Bapa, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Ya Roh Kudus, berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima dan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang dan berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Dipilih untuk menjadi murid Kristus. Keluarga Kristen yang terkasih, seorang ibu sangat merana karena kehilangan makna kehadiran Tuhan. Ia menceritakan masalah ini kepada temannya, seorang nyonya tua yang mengunjunginya. Tamu itu memberi nasihat kepadanya, "Berdoalah kepada Allah, mohonlah kepadanya agar ia menjamah engkau, maka ia akan menumpangkan tangannya ke atasmu." Dan ibu tersebut mulai berdoa, dan ia merasa sangat tenang, dan seketika itu juga ia merasa ada tangan di atas bahunya. Ia berseru kegirangan, "Ia telah menyentuhku." Kemudian kata sahabatnya itu, "Ini adalah tanganku. Allah memaafkan tangan yang paling dekat denganmu, dan ia menggunakan tanganku untuk menyentuhmu." Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih,
seperti Tuhan Yesus memilih dan mempercayakan Matias menggantikan Yudas Iskariot sebagai muridnya untuk melayani umatnya. Dia pun memilih dan mengutus kita untuk menjadi muridnya. Tuhan Yesus memilih Matias yang dekat, yang memiliki pengalaman hidup bersamanya, Matias yang artinya anugerah dari Allah, justru dipakai untuk melengkapi kekurangan para rasul lain dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita semua adalah orang yang dipilih dan diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Berdoalah, meminta kekuatan daripadanya untuk melaksanakan tugas dan pengutusan itu. Bahwa Tuhan Yesus yang mempercayakan, Tuhan Yesus yang memberi kuasa, Tuhan Yesus yang memperlengkapi, Tuhan Yesus yang mengutus, dan Tuhan Yesus yang tetap menyertai kita. Keluarga Kristen yang terkasih, dengan mendapat kasih karunia Allah, kita diutus untuk terus bersaksi dan melayani sebagai seorang murid Yesus lewat pekerjaan, usaha, pelayanan, dan berbagai aktivitas yang lain. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, jadikanlah keluarga kami sebagai murid-Mu dan utuslah kami untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.